Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya pada video pembahasan UKBM Kimia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas UKBM lanjutan dari video sebelumnya, yaitu UKBM 5. Nah, saya sudah bahas UKBM 1 sampai 4 sebelumnya. Bagi kalian yang ingin menonton, saya sudah sediakan linknya pada deskripsi video ini. Kalian bisa cek nanti setelah menonton video yang ini. Nah, oke, kita langsung bahas UKBM 5. Di UKBM 5 ini akan membahas masalah bab korosi. Nah, sebetulnya korosi ini adalah bagian dari bab elektrokimia. Jadi elektrokimia itu sebetulnya dibagi menjadi 3. Yang pertama sudah kita bahas, sel volta. Yang kedua nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya, yaitu elektrokimia. Dan yang terakhir adalah korosi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yang korosinya dulu, karena ini ada di UKBM 5. Oke, kita langsung menuju materinya. Ini loh, kok ada SpongeBob ini. Oke, lanjut. Ini kita menuju kegiatan belajar 1. Ini dia, perkaratan atau korosi. Nah, ini ditanya, soal yang pertama itu ditanya, apakah itu korosi? Nah, pastinya jawaban orang-orang itu pasti beda. Ada yang jawab perkaratan, ada yang jawab apalah itu, banyak. Jadi intinya kalian bisa jawab terserah. Di sini saya jawab menurut versi saya sendiri. Nah, jadi apa itu korosi? Korosi itu adalah suatu reaksi atau interaksi. Tunggu, tulisannya jelek. Adalah reaksi atau interaksi, sama aja ya, interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat antara logam dan lingkungan, yang mana dia itu bersifat korosif, Oke, korosif karatnya. Kemudian ya, yang bersifat korosif itu apa? Yang bersifat korosif itu seperti lingkungan yang lembab, lingkungan yang pH tinggi, kemudian lingkungan yang diinduksi dengan adanya gas, lingkungan yang diinduksi oleh gas dan oksigen, CO2, H2S, dan lain sebagainya. Oksigen, CO2, H2S, dan lain-lain. Banyaklah. Nah, kemudian korosi pada logam ini itu juga dapat dipandang sebagai proses pengembalian logam. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa disebut pengembalian logam, keadaan asalnya, yaitu misalnya korosi pada besi oksida atau karbonat, nanti besi oksidanya akan kembali dan karbonatnya juga akan kembali. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, karena soal nomor 1 ini definisi ya, terserah. Nah, kemudian mengapa korosi dapat terjadi pada logam? Nah, jawaban singkatnya seperti ini. Jawaban singkatnya seperti ini. Korosi dapat terjadi karena adanya kontak dengan air, juga dibantu dengan oksigen, yang menyebabkan pada besi tersebut ada yang menjadi anode dan juga ada yang menjadi katode. Ini anode, ini katode. Oke, paham? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Sebetulnya ini bukan soal ya, ini saya ambil dari internet gambar ini biar bisa dijelasin nantinya. Nah, kemudian kita bahas sedikit. Nah, gimana sih karat itu bisa terbentuk? Nah, karat itu terbentuk karena pada awal mulanya Fe, besi itu kan Fe itu akan teroksidasi
Teroksidasi artinya melepaskan elektron. Artinya dia menjadi bermuatan Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, inilah reaksi yang pertama. Kemudian elektron ini, atau kita pindah ke sini ya, ini elektron ini itu akan mengalir melalui besi, sebagaimana elektron yang mengalir melalui rangkaian luar pada sel volta. Nah, ini sebenarnya menerapkan dari sel volta ya. Ini kita bisa lihat elektron ini itu akan mengalir ke daerah katodik. Mana daerah katodik itu? Daerah katodik itu adalah ini. Di sini terjadi pertemuan yang mana dari air ini sendiri, H2O ini, dan juga dibantu dengan oksigen, itu akan bertemu dengan elektron ini. Dan dia akan bereaksi dengan persamaan seperti ini. Oksigen ditambah dengan 2H2O, air dari ini ya, dia juga ikut membantu, dan ditambah dengan 2 elektron dari ini, dari yang berjalan tadi keluar, itu akan membentuk senyawa 4OH-. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 4OH- ini kita bisa lihat di sini kan ion Fe tadi teroksidasi. Nah, ion Fe ini itu akan larut dalam tetesan air dan dia akan bergerak menuju katodik juga. Ini dia. Kita bisa lihat dia juga akan bergerak menuju katodik. Nah, akibat dari dia bergerak menuju katodik, maka dia akan melewati jembatan ion. Jadi kita ibaratkan ini seperti ketika elektron melewati jembatan ion, jembatan garam pada reaksi itu, pada misal ada suatu reaksi elektrolisis, jadi ada jembatan garam. Nah, ini kita misalkan sebagai jembatan garamnya. Bisa difahami kan? Nah, itulah yang kemudian akan terbentuk suatu senyawa FeOH 2 kali. Dengan persamaan, ini kan Fe tadi bereaksi dengan OH-. Dengan persamaan Fe itu 2+ ditambah dengan 4OH- itu akan menghasilkan senyawa FeOH 2 kali. Nah, bisa difahami kan? Nah, kemudian dia akan bereaksi lagi. Di sini kan sudah terbentuk FeOH 2 kali, dia akan bereaksi dengan oksigen lagi dengan reaksi seperti ini. FeOH 2 kali dia akan dioksidasi oleh oksigen dengan membentuk suatu senyawa Fe2O3 hidrat NH2O. Nah, ini kemudian yang kita kenal dengan sebutan karat. Sebetulnya inilah senyawa yang pada saat kita bilang, wah besi itu karat. Nah, karat itu yang sebetulnya adalah ini. Kita sedang menyebut senyawa Fe2O3 hidrat. Nah, kemudian ini dari reaksi ini itu akan disederhanakan menjadi, ini saya tulis di mana ya, di sini di bawah kan seperti ini. 4Fe dengan fase solid itu akan bereaksi dengan 3O2 dengan fase gas dan bereaksi dengan sejumlah air, hidrat air H2O, itu akan menjadi senyawa karat 2Fe2O3 hidrat. Oke, paham kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut saja. Ini kan sudah menjawab soal tadi, ini jawaban soalnya. Nah, kemudian reaksi apa yang terjadi pada korosi? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita cukup tuliskan reaksinya. Yang pertama, tadi kan besi teroksidasi. Teroksidasi mengeluarkan elektron menjadi Fe2+ ditambah ditambah 2 elektron. Nah, 2 elektron ini kemudian yang nanti mengalir itu akan bereaksi dengan oksigen dan dibantu dengan H2O
ditambah dengan 2 elektron ini ya. Nah, apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah senyawa 4OH-. Nah, kemudian 4OH- ini akan bereaksi dengan ini, dengan Fe2+ ini. Fe2+ itu bereaksi dengan OH- 4 ya. 4OH- itu akan menghasilkan FeOH 2 kali. Nah, kemudian FeOH 2 kali ini akan teroksidasi lagi menjadi ditambah dengan oksigen, dia akan menjadi ini, tapi disetarakan 2 itu akan menjadi Fe2O3 hidrat. Nah, jika ini kita sederhanakan persamaannya, itu akan menjadi seperti ini. Jika disederhanakan, ini akan menjadi 4 Fe ditambah, kita tulis fasenya ya, ditambah dengan 3 oksigen gas ditambah dengan NH2O liquid, itu akan menjadi 2 Fe2O3N hidrat H2O. Oke, bisa difahami. Kita langsung lanjut saja ke soal selanjutnya. Di sini kegiatan belajar 2. Nah, terjadinya proses korosi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lakukan kegiatan pada lembar kerja di bawah ini untuk mengetahui. Nah, lakukan bersama teman kelompokmu. Nah, karena tidak ada kelompok di sini, saya anggap lakukan sendiri. Nah, laporkan hasilnya katanya. Di sini ada suatu praktek. Ini intinya menguji paku ya, menguji korosi ini. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah ini. Kemudian ini penjelasannya, sediakan 5 buah tabung. Intinya ini menjelaskan apa yang ada di gambar di atas ini. Jadi kalian lihat gambarnya aja. Lihat gambar ini lebih mudah kalau menurut saya. Nah, jadi tabung pertama itu diisi dengan udara dan air. Kemudian tabung yang kedua itu udara tanpa air. Gimana bisa tanpa air? Itu diberikan kapas dan CaCl2. Nah, kemudian selanjutnya adalah air tanpa udara dengan catatan airnya dididihkan di sini, dididihkan. Kemudian tabung yang keempat adalah tanpa udara dan tanpa air. Caranya adalah dengan menambahkan oli pada bagian tabung ini. Kemudian yang tabung terakhir adalah menambahkan udara ditambah dengan air ditambah dengan garam. Nah, intinya kita akan melihat bagaimana reaksi yang terjadi pada paku ini. Paku yang ditaruh pada keadaan udara dan air, paku yang ditaruh pada keadaan udara tanpa air, air tanpa udara dan air, dan juga udara, air, dan garam. Nah, intinya seperti itu. Nah, di sini ditanyakan hasil pengamatan. Saya tidak melakukan prakteknya, tapi saya browsing di internet itu seperti ini. Jadi, setelah dibiarkan beberapa hari katanya, ini saya tidak melakukannya, saya browsing di internet. Setelah dibiarkan beberapa hari, nah apa yang terjadi? Itu ternyata logam besi itu akan terkorosi atau berkarat. Logam besinya itu katanya akan berkarat. Nah, tapi ada beberapa yang perkaratannya lambat. Nah, kemudian itu korosi itu dapat terjadi. Catatannya adalah korosi itu dapat terjadi jika ada kontak dengan udara dan juga oksigen. Jika ada kontak dengan udara atau oksigen dan H2O atau air. Nah, inilah kata kuncinya.
kita harus pahami ini. Jadi korasi itu katanya itu dapat terjadi jika adanya kontak dengan oksigen atau H2O. Artinya jika tidak ada salah satu pun dari keduanya, maka korasi itu tidak akan terjadi. Oke, bisa dipahami kan? Nah, kemudian ada juga tadi pada tabung 5 itu katanya diberikan air garam. Nah, ternyata air garam itu dapat mempercepat ternyata dapat mempercepat reaksi perkaratan. Nah, kenapa dia bisa mempercepat? Karena ternyata itu senyawa garam itu ternyata dapat mempercepat atom Fe teroksidasi, dan dia juga mempercepat proses elektron yang terlepas tadi itu bereaksi dengan H2O dan juga oksigen. Oke, bisa dipahami kan? Jadi ini pada reaksi yang kelima ini itu perkaratannya paling cepat di antara yang lain, karena di dalamnya itu ditambahkan senyawa air dan garam. Nah, kemudian kita lihat ini bahan diskusi, tabung manakah yang tidak terbentuk karat? Nah, soal nomor 1, tadi kita kan tahu catatannya ini, lihat catatannya. Korasi itu dapat terjadi jika ada ini kontak dengan oksigen dan H2O. Nah, kita lihat ke atas yang tabung pertama itu ada udara dan juga air, maka dia pastinya berkarat karena dua-duanya ada. Kemudian kita lihat tabung kedua, itu udara tapi tidak ada air, maka tidak akan terjadi perkaratan karena harus ada air jika mau perkaratan itu terjadi. Kita lihat tabung ketiga, itu air tanpa udara. Nah, kalau tanpa udara maka tidak akan terjadi perkaratan karena udara merupakan oksigen, dan oksigen itu salah satu syarat terjadinya itu perkaratan, karena jika tidak ada oksigen maka tidak akan terjadi oksidasi dari HOH- nantinya. Nah, kemudian kita lihat yang keempat, itu tanpa udara dan tanpa air. Ya jelas karena dua variabel udara maupun air itu dihilangkan, maka tidak akan terjadi perkaratan itu. Nah, kita lihat yang kelima, itu udara, air, dan garam. Nah, ini malah sangat cepat perkaratannya. Selain dia mendapatkan udara dan air, itu juga dipercepat dengan garam, maka ini terjadi perkaratan dengan sangat cepat. Maka kita lihat di sini tabung 2, 3, dan 4 adalah tabung yang tidak terjadi reaksi perkaratan. Sebetulnya bukan tidak terjadi ya, tapi sangat lambat sehingga manusia mengira bahwa itu tidak terjadi. Nah, kemudian kita jawab yang nomor 1, tabung manakah yang tidak terbentuk karat? Yaitu adalah tabung nomor 2, 3, dan 4. Nah, kita lanjutkan nomor 2, tabung manakah yang paling terbentuk karat? Yaitu tabung nomor 5. Kenapa? Karena dia ditambahkan dengan senyawa garam tadi, tabung nomor 5. Oke, paham? Kita lihat kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari percobaan di atas. Nah, kesimpulan ini kan setiap orang beda-beda, jadi ini menurut saya pribadi kesimpulannya adalah tadi itu besi atau logam lainnya itu tidak
akan terjadi korosi atau perkaratan jika tidak bereaksi dengan salah satu dari atau keduanya dengan oksigen dan H2O. Artinya, jika tidak ada satu di antara dua ini pun tidak akan terjadi yang namanya korosi. Oke, kita lanjut. Ini perhatikan gambar di bawah. Ini gambar pagar yang dicat ya. Ini kemudian mengecat merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memperlambat proses korosi. Diskusikan dengan teman kelompok. Mana teman kelompoknya? Tidak ada. Nah, selain mengecat, cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk menghambat proses korosi ini? Presentasikan hasilnya di depan kelas. Ini kan yang ditanya cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk menghambat proses korosi. Nah, singkatnya, korosi itu tidak bisa dihambat, tapi korosi itu bisa dikendalikan. Nah, dikendalikan itu maksudnya adalah bisa diperlambat, dialihkan, dan banyaklah. Intinya, walau bagaimanapun, korosi itu akan tetap terjadi, tapi itu bisa diperlambat dengan cara-cara tertentu. Nah, caranya itu ada 3. Jika kita memandang dari pandangan yang sangat luas, yang paling utama itu ada 3. Yang pertama itu adalah dengan cara ini, cara metode pelapisan. Atau kita biasa kenal dengan coating. Nah, seperti ini. Nah, metode pelapisan ini adalah suatu upaya mengendalikan korosi dengan menerapkan suatu lapisan pada permukaan logam besi. Nah, contohnya seperti di sini, ini kan sudah ada gambarnya. Jadi besinya itu dilapisi dengan cat agar dengan tujuan nantinya dia tidak bisa berkontaksi langsung dengan air ataupun dengan H2O. Walaupun jika kita pandang secara mikromolekul itu tetap terjadi kontraksi, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, kemudian kita lanjut metode yang kedua itu adalah dengan metode proteksi katodik. Nah, metode proteksi, dari kata-katanya kan ketahuan kan, proteksi ini melindungi. Katodik. Nah, ini cukup unik sih kalau kata saya. Jadi ini seperti ini, misalnya kita kan tahu itu rel kereta api. Misal ada rel kereta api seperti ini. Gimana gambarnya? Ini rel kereta api. Nah, pernahkah kalian lihat rel kereta api itu bagian besinya ini berkarat? Kan jarang sekali kan. Nah, kenapa bisa tidak berkarat padahal dia sudah dikena hujan, itu berkontraksi dengan oksigen dan nempel dengan tanah lagi, pastinya sangat lembab. Nah, kenapa dia tidak berkarat? Itu sebetulnya jika kita galih ke bawah, itu terdapat suatu penghubung yang menghubungkan besi ini dengan suatu logam tertentu. Nah, logam ini itu harus lebih sifatnya itu lebih mudah berkarat daripada yang ini. Lebih mudah berkarat dari besi. Misalnya ini di bawah ini dikasih magnesium. Magnesium itu sifatnya kan pada deret volta itu kan letaknya lebih kiri, dia lebih sifatnya lebih oksidasi. Maka nantinya jika
terjadi hujan atau terjadi kontraksi dengan oksigen, nah itu besinya tidak akan berkarat. Yang berkarat ini adalah magnesiumnya. Nah, jadi lama-kelamaan magnesium ini akan menyepuh dan hancur, makanya itu akan terjadi pergantian magnesium ini, tapi dengan skala periodik. Jangka waktunya itu cukup lama. Jadi ini seperti magnesium ini rela melindungi si besi gitu loh, kayak proteksi, dia melindungi agar si besi ini tidak teroksidasi oleh oksigen ataupun dengan H2O. Nah, bisa difahami kan? Nah, kemudian metode yang terakhir itu kita kenal dengan metode penambahan inhibitor. Nah, apa itu inhibitor? Nah, inhibitor itu singkatnya adalah suatu zat yang ditambahkan ke lingkungan yang bersifat korosif dengan kadar yang sangat kecil. Jadi jika terlalu banyak itu juga bahaya juga. Nah, gunanya adalah untuk mengendalikan korosi. Nah, singkatnya inhibitor itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah inhibitor anodik. Kemudian yang kedua adalah inhibitor katodik. Kemudian yang ketiga adalah inhibitor campuran. Dan yang terakhir adalah inhibitor teradsorpsi. Oke, ini kita bahas secara singkat. Inhibitor anodik itu adalah senyawa kimia yang mengendalikan korosi dengan cara menghambat. Jadi dia menghambat transfer ion-ion ke dalam ion-ion logam ke dalam air. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, Fe2+ itu kan dari besinya itu kan dia terjadi transfer dengan adanya lingkungan air. Jadi ini air. Nah, dia itu menghambat. Gunanya inhibitor anodik itu adalah menghambat ini. Jadi Fe ini tidak akan bisa terjadi transfer ke dalam larutan air ini. Nah, kemudian yang kedua inhibitor katodik. Inhibitor katodik itu adalah penambahan senyawa kimia yang mengendalikan korosi dengan cara menghambat salah satu tahap dari katodik. Nah, tahap katodik ini misalnya tadi seperti penangkapan gas oksigen. Contohnya ini, jadi dia kita tulis menghambat peristiwa katodik atau yang terjadi di katoda itu ya. Nah, kemudian contoh dari peristiwa katodik itu seperti apa? Seperti penangkapan oksigen, kemudian seperti lagi pengikatan ion-ion hidrogen, kemudian dan banyak lagi selain itu. Nah, kemudian inhibitor campuran. Inhibitor campuran ini intinya adalah campuran dari kedua ini. Adalah campuran dari anodik dan katodik. Jadi inhibitor ini dia menghambat transfer ion-ion dan juga menghambat peristiwa katodik. Nah, kemudian yang terakhir adalah inhibitor teradsorpsi. Nah, inhibitor ini itu adalah inhibitor yang mengisolasi. Jadi ini adalah kata kuncinya, mengisolasi. Dia mengisolasi dari lingkungan yang korosif. Nah, kita lihat senyawanya apa saja sih.
Contoh dari inhibitor anodik itu adalah senyawa kromat dan molibdat. Contohnya ini adalah kromat dan molibdat. Gak sulit ya. Ini inhibitor katodik itu contohnya adalah hidrazin. Ini contohnya hidrazin. Kemudian tanmin dan garam sulfit. Contoh dari inhibitor campuran ini itu adalah molibdat juga, molibdat, fosfat, dan silikat. Nah, contoh dari inhibitor terabsorpsi ini cukup sulit bacanya. Ini mercaptobenzodiazol. Oke, mercaptobenzodiazol. Dan ada lagi itu 1,3,5,7 tetra adamantane. Nah, adamantane ini sempat viral dulu lah, karena nama senyawanya adamantan gini. Jadi sempat viral dulu. Nah, kita ternyata sudah selesai ini, sudah bagian penutup. Maka bagian korosi kita sudah selesaikan. Selanjutnya kita akan bahas pada video yang terpisah tentang sel elektrolisis. Nah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata saya dalam menyampaikan pembahasan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajarnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman kalian semuanya. Dan apabila ada kesalahan saya dalam mengerjakan soal-soal tersebut, kalian bisa komen di kolom komentar untuk kemudian saya perbaiki lebih lanjut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.